Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau bekerja dan melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita saudara, saya mengundang untuk kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena pagi ini Tuhan membangunkan kami dan bersama dengan kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, kita bersyukur kita boleh mendengar renungan pagi pada hari ini dengan tajuk Jangan Lepaskan Kesempatan. Kesempatan untuk apa saudara? Kemudian bagaimana kita melakukannya? Firman Tuhan di dalam Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, menarik kalau kita membaca firman Tuhan ini di dalam buku Yohanes pasal 9 ayat 1 sehingga 7. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang laki-laki yang buta sejak lahir. Mari kita dengarkan sebuah ilustrasi. Pada satu masa musim Natal, Mike, seorang gelandangan di Atlanta, Amerika Serikat. Mike ini selalu membantu sebuah gereja mengumpulkan kawan-kawannya untuk menerima hadiah Natal dan makan bersama. Natal berikutnya, gereja itu sekali lagi mengadakan aktivitas sosial yang serupa. Namun pada kali ini mereka sulit untuk mengumpulkan, mereka sulit untuk membagikan makanan, pakaian, dan selimut kepada mereka karena mereka tidak bertemu, karena Mike tidak berada di situ pada masa itu. Nah saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka terus melakukan semampu mereka. Mereka membagikan makanan, pakaian, dan selimut kepada mereka di tengah hujan dan udara sejuk. Saudara, di suatu jalan yang sempit, di suatu jalan, mereka melihat telapak kaki yang setengah tertutup oleh selimut basah. Mereka kemudiannya menyingkap selimut itu dan terkejut. Rupa-rupanya si Mike. Seorang dari mereka berkata, "Hai Mike, rupanya kamu. Kamu sedang mabuk atau sakit?" Mike hanya menghulurkan tangannya menerima bungkusan, lalu kembali menutup wajahnya. Mereka pikir pada ketika itu dia malu, jadi mereka hanya memberinya tambahan selimut, lalu meninggalkan Mike dengan ucapan, "Selamat Hari Natal, Mike, Yesus mengasihimu." Nah saudara, sebulan kemudian mereka mendengar Mike sudah meninggal dunia. Mereka berduka dan merasa bersalah karena waktu itu mereka terlalu cepat meninggalkan Mike. Mungkin saja pada ketika itu Mike sedang sakit dan perlukan pertolongan. Saudara, mari kita kembali kepada cerita Alkitab dalam bacaan kita hari dalam buku Yohanes. Nah, para murid Yesus berdebat tentang siapa yang berdosa dalam cerita orang yang lahir buta ini. Orang itu atau orang tuanya kah yang berdosa? Mereka bertanya kepada Yesus. Lalu apa jawab Yesus kepada murid-muridnya? Dalam Yohanes 9 ayat 3, Yesus menjawab, "Bukan dosa dia dan bukan juga dosa ibu bapanya. Dia begitu supaya kuasa Allah, kuasa Tuhan dapat dinyatakan melalui orang buta itu." Yesus lanjut mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita pagi ini ialah, apa aplikasi yang kita boleh pelajari daripada ilustrasi dan cerita di dalam Alkitab ini?
Sudahkah kita melakukan bahagian kita? Sudahkah Anda mengerjakan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda? Jadi pertanyaan kepada kita pribadi. Jadi di musim Natal ini, apakah ada pelayanan khusus yang Tuhan berikan kepada kita dan kita sudah melakukannya? Saudara, mari kita tanya diri kita. Jangan lepaskan peluang itu. Sebab ada saatnya kita ingin berbuat sesuatu, tetapi kesempatan itu mungkin sudah tidak ada lagi. Inilah saatnya kita harus berbuat sesuatu. Mungkin untuk anak kita, mungkin untuk suami kita, untuk istri, untuk ibu bapa, untuk saudara, untuk sahabat. Dan yang paling penting, kita melakukannya untuk dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa selagi ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk kemuliaan Tuhan, lakukanlah itu. Jangan lepaskan peluang, karena kesempatan itu mungkin kesempatan yang tidak akan berulang lagi. Itu makanya mari kita melakukan bahagian kita. Mari kita melakukan semampu kita. Mari kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kesempatan Tuhan itu mari kita aminkan dan ucapkan terima kasih. Karena Tuhan pastinya saudara, Dia akan memberikan kemampuan, Dia akan memberikan jalan, Dia akan memberikan semangat kekuatan kepada kita. Bila mana kita mau melakukan itu, dan pastinya itu akan terjadi luar biasa karena Tuhan menyertai kita. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi Tuhan bersama dengan kami di dalam merenungkan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi bekalan untuk kami sepanjang hari ini. Dalam hidup kami ingat dan kami ambil peluang yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.